Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi kita yang merayakan. Sinen Kuaile. Biarlah di tahun baru ini kita boleh terus hidup berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan tahun baru Imlek. Biarlah di tahun baru ini kami boleh sekali lagi diingatkan untuk terus hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Saat ini juga kami mengkhususkan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 33 sampai pasal 16 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 15 ayat 33 sampai pasal 16 ayat 7. Saya hanya akan membaca pasal 15 ayat yang ke-34 saja. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh membaca keseluruhan dari bagian ini. Demikian firman Tuhan. Ia, yaitu Baesa, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mendengar peribahasa yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Seorang manusia terutama akan diingat jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya, ataupun kesalahan-kesalahannya. Perbuatannya, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, akan tetap dikenang Bapak Ibu Saudara, meskipun seorang itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maka tidak heran kalau ada pepatah yang mengatakan nama baik itu jauh lebih berharga daripada harta yang berlimpah. Karena di saat seseorang meninggal, nama baiklah yang akan terus dikenang. Kenangan orang terhadap diri kita, Bapak Ibu Saudara, akan sangat tergantung pada perilaku dan iman kita semasa kita hidup. Orang akan mengenang bahwa kita adalah orang yang baik dan benar jika selama hidup kita hidup baik, berperilaku baik di hadapan manusia, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, orang akan mengenang kita sebagai orang yang jahat apabila kita berperilaku jahat dan hidup mengabaikan Tuhan. Dalam Alkitab, kisah raja-raja Israel dan Yehuda selalu dilengkapi dengan catatan tentang perilaku mereka selama mereka hidup. Bapak Ibu Saudara, catatan tentang para raja itu selalu mengungkapkan penilaian tentang apakah kehidupan mereka itu benar atau jahat di hadapan Tuhan. Salah satu contohnya adalah Raja Baesa yang kisahnya kita baca hari ini. Di pasal 15 ayat 34 yang tadi saya bacakan, di sana dikatakan bahwa Raja Baesa melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan sebagai konsekuensinya, Allah mengutus Nabi Yehu bin Hanani untuk menyampaikan nubuat bahwa keturunan Baesa akan dibasmi habis sebagaimana keturunan Yerobeam. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kisah para raja-raja Yehuda dan Israel itu menjadi pembelajaran bagi kita saat ini, agar kita tidak mengikuti jejak mereka yang hidup jahat di hadapan Tuhan, melainkan kita didorong untuk terus berjuang hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teladan untuk hidup benar, untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, itu sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Keselamatan yang Kristus anugerahkan kepada kita itulah yang memungkinkan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam kebenaran selama kita hidup di dunia ini, bukankah itu dapat menjadi teladan bagi anak cucu kita, bagi keluarga, bahkan siapa saja yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi kita adalah, kira-kira apa yang nanti akan dikenang oleh orang lain ketika kita tidak ada lagi di dunia ini? Penulis Amsal mengatakan di dalam Amsal 10 ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Apa yang akan kita tinggalkan? Warisan karakter yang baik dan iman yang teguh, atau perilaku yang buruk dan jauh dari Tuhan? Itu akan sangat ditentukan oleh perilaku kita saat ini, sampai nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan.
Mari kita berjuang dengan anugerah Tuhan, menjaga perilaku dan iman kita pada Tuhan, agar nama Tuhan ditinggikan dan hidup kita dapat menjadi berkat, menjadi teladan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan, menegur, dan menguatkan kami hari ini. Biarlah Tuhan memampukan kami selama kami hidup, kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga melalui hidup benar, ketaatan, kesetiaan kami kepada Tuhan, nama Tuhan boleh dimuliakan, dan hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi anak cucu, bagi keluarga, bagi orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.